waktu dari SMP ke SMA itu kalau nggak ada dulu dapat beasiswa namanya itu, beasiswa kartu kuning namanya itu. Beasiswa ceritanya miskin tapi berprestasi gitu ceritanya. Hai semua, jumpa lagi di IRV Project. Hari ini saya bersama narasumber, beliau adalah seorang guru. Namun, sejak mahasiswa, beliau sudah menekuni sastra dan teater. Beliau bertugas di SD Negeri 4 Ababi. Inilah Bli Wayan Paing. Halo Bli. Halo, salam kenal. Salam kenal. Salam Salam kenal. kenal semuanya. Kalau ini udah kenal nih. Bli, rambutnya masih gondrong Bli. Ya, mumpung masih ada waktu selama COVID belum sekolah. Oke. Bli, terakhir ini kan berkaitan dengan aktivitas Bli di masa COVID ini. Saya lumayan loh mengikuti aktivitas Bli di Facebook. Dan pernah buat status. Status yang terakhir itu adalah Bli kan ikut Mace Cerpen Online. Iya, iya. Ya, itu kalau tidak salah judulnya Matemu Ringku Tampi. Ya, Oke. Sebelum ke sana, saya ingin tahu cerita Matemu Ringku Tampi itu tentang apa, Bli? Bisa Bli ceritakan? Matemu Tampi itulah tentang pertemuan seorang anak dengan ibu kandungnya. Mm-hmm. Kan dia terpisah tuh karena ibunya dikembalikan ke orang tuanya oleh ayahnya itu. Kemudian semula tinggal di Nusa Penida kan, kemudian orang tua si anak ini kan kembali ke Denpasar. Setelah lama, akhirnya dia jalan-jalan ini ketemu ibu kandungnya yang asli. Bli, beberapa cerita yang Bli tulis itu seluruhnya atau sebagian besar mengambil latar Lahangan Suit. Yang pertama itu adalah tulisan Bli tentang literasi di tempat kreasi. Yang kedua itu adalah mengambang di pohon jamblang. Ya, itu semua mengambil latar di Lahangan Suit. Dan juga yang terakhir itu adalah Mace Online yang berjudul Matemu Ringku Tampi. Nah, kenapa Bli harus mengambil latar Lahangan Suit? Apa sih Lahangan Suit itu, Bli? Ya, yang pertama Lahangan Suit itu adalah tempat wisata satu-satunya di Banjartiang atau Desa Pekraman Tiang. Di mana Bli desanya, Bli? Desa Pekraman Gulinten. Gulinten, Ya, Karangasem. di Gulinten. Ya, Karangasem, dekat Pura Lempuyang. Dekat Pura Lempuyang, Ya. Kemudian kenapa banyak tulisan tentang itu ketika Lahangan itu muncul? Secara pribadi itu setiap ke sana itu ya ada pengen aja nulis gitu, pokoknya idenya muncul di sana gitu. Walaupun kalau dulu sebelum kita buka itu kan sana itu tempat dari rumput dan lain sebagainya itu kesannya gersang di sana. Tapi kalau sekarang sudah ditata sedemikian rupa, kita saja yang terbiasa di sana kagum gitu. Dengan pesona yang dimiliki oleh Lahangan Ya, Suit. ya. Ternyata setelah dibuka itu mengagumkan gitu. Kalau dulu kan kita nggak gini, nggak lihat apa-apa di sana selain tempat yang tandus dan rumput yang terbatas. Nah, di beberapa foto saya lihat itu ada anak-anak juga ikut membaca dan mengambil posisi di sana. Nah, itu apakah kegiatan rutin yang dilakukan? Itu belum kegiatan rutin, tapi dirancang untuk kegiatan rutin gitu. Kita rencananya memperkenalkan literasi itu di tempat yang menyenangkan itu pertama. Kalau 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 kita kenakan di tempat yang formal kayak sekolah atau di rumah gitu aja kan agak kaku gininya kegiatannya itu. Kalau kita kan misalnya, ayo anak-anak kita yang punya waktu, tetap kata kuncinya gerakan literasi di kampung Tiang itu, di rumah Tiang itu yang punya waktu gitu ya. Yang punya waktu, ayo. Ya, Ayo berangkat ke Lahangan, nanti kita baca-baca di sana. Datang dah gini. Makanya setelah kegiatan itu beberapa buku
bukan berapa ya, hampir sebagian besar buku yang terkait anak-anak itu ditaruh aja di sana biar mereka tiap ke sana adalah yang dibaca atau gimana. Walaupun untuk keren-kerenan aja silahkan, yang penting disentuh bukunya gitu aja. Siapa tahu nanti tertarik. Berarti Lahangan Sweet itu selain sebagai tempat kreasi, beli gunakan sebagai salah satu tempat menyimpan buku, sehingga anak-anak yang ke sana ada niat untuk membaca buku sambil melihat alam, kan begitu beli ya? Ya, ya. Ya, ide yang sangat cemerlang sekali beli. Bahkan beli katakan tadi bahwa salah satu mendapatkan ide untuk menulis itu adalah di Lahangan Sweet. ya, betul. Ya, bagi penulis seperti kita yang fiksi gitu atau pelukis mungkin yang di sana mungkin bisa nih. Beberapa orang pelukis juga pernah ke sana melukis gitu. Pesona apa yang ditawarkan di Lahangan Sweet beli sehingga kan siapa tahu besok lusa ada kesempatan main ke sana. Ya, kalau pesonanya itu ada istilahnya, kalau kita istilahkan itu negara gunung. Apa beli? Negara gunung itu dari sana kita bisa melihat laut yang ada di Ama dan Bunutan itu sampai ke laut ke Selat Bali, Selat Lombok itu, sehingga kemudian gunungnya itu ada Gunung Rinjani di seberang lautan sana itu, tapi nggak full muncul sih sebenarnya. Baca bagus kelihatan muncul tuh Gunung Rinjani dari matahari terbitnya itu. Kemudian di sebelah baratnya kan ada Gunung Agung. Oh, berarti Sehingga pesona ya. di sana ya pertemuan ya antara laut dengan gunung, kita seolah-olah dipertemukan di sana gitu. Berarti apa namanya? Memang suasana pantai ada, suasana gunung ada, sehingga kan salah satu memunculkan daya imajinasi beli untuk menulis ya beli ya. Iya. Oke. Bagaimana beli melihat gini beli kemampuan apa namanya niat anak-anak untuk membaca saat ini, terutama di daerah sana. Ya masih jauh lah, masih jauh. Karena kalah sama gadget ya. Dikalahkan sama gadget. Harus diakui itu. Harus diakui itu. Tapi Ya kan kadang-kadang kan tapi ya. Tapi kan bisa misalnya seperti sosok beli menulis cerita kemudian dipublish, kemudian diberikan kepada anak-anak lewat gadgetnya kan mereka juga bisa membaca dengan itu. Ya, itu salah satu memang udah gini. Ya pada gini atau beberapa buku di-scan itu udah dikirim ke, karena kita tiap yang kesini ya kita bikinin grup kayak gitulah. Oh, ada Jadi grup beli. ya makanya gitu ada sesuatu kita share aja. Kadang-kadang ya disuruh gini, apa namanya, bikin clipping itu apa itu, kalau bagi yang punya waktu silakan ke sini gitu. Tapi jangan maksa gitu, intinya begitu aja. Apa yang melatar belakangi beli melakukan ini semua? Kan ini kan perlu pengorbanan banyak dari segi tenaga, dari segi waktu dan biaya. Gimana ya, kalau latar belakang sebenarnya itu untuk untuk tanah kelahiran gitu, intinya untuk itu, apa sih yang enggak gitu aja. Untuk tanah kelahiran. Ya. Itu tanah kelahiran itu aja. Kalau itu digunakan untuk ini, kenapa enggak kan gitu. Jadi Walaupun potensi yang beli miliki, beli sepenuhnya abdikan untuk kemajuan literasi di tanah kelahiran. ya itu sih gininya, karena nggak punya apa-apa selain itu yang bisa disumbangkan. Kalau boleh tahu, apakah beli satu-satunya guru yang ada di sana, beli? Yang sudah diangkat ya. Kalau yang pendidikan guru udah dari 4 orang kalau. Hmm, berarti Kalau pertama iya. kalau guru pertama, Iya. mungkin karena dedikasi itu beli ya yang membangun apa keinginan beli untuk menumbuhkan terus mengabdikan diri pada pada tanah kelahiran ya beli ya. Iya, itu pertama dia ini kebetulan, ini semuanya serba kebetulan, dan itu kalau gininya gimana cara kita bersyukur kecuali gini kan itu. Karena dari SMP ke SMA saja itu udah suatu kebetulan banget itu perjuangan itu udah. Kebetulannya di bagian mana, beli? Karena gini ya, kalau diceritakan sedikit ya, waktu
waktu dari SMP ke SMA itu kalau nggak ada dulu dapat beasiswa namanya itu, beasiswa kartu kuning namanya itu. Beasiswa ceritanya miskin tapi berprestasi gitu ceritanya. Pasti berprestasi. Tapi memang untuk akademis nih sebenarnya nggak begitu sih. Ya, non bidang Ya, di ini bidangnya beli. waktu itu ada tawaran segitu, ya bisa lah orang tuanya sadar tuh. Ini aku masuk dapat beasiswa sih, itu lumayan dapat beasiswanya itu. Tapi ternyata cuma 1 tahun gitu. Nggak tahu, nggak kira sampai tamat. Padahal SMA 3 tahun. Iya. Terus lagi 2 tahunnya gimana cara beli? Itu kadang-kadang kan dikasih bahan. Kalau di sini semat itu tahu nih semat. Smart. Semat untuk jarum. Secanang itu. Ya, smart. Ya lebih sering berbekal itu. Itu yang kita, karena ke sekolahnya kebetulan di kota kan, itu yang kita jual ke ini untuk bekal. Berarti apa kondisi ini juga yang membentuk Beli Paing menjadi Beli Paing yang sekarang ya? Ya, ya seperti itu ya. Tapi ya untuk perjuangan-perjuangan itu sehingga kalau melihat anak-anak yang rajin belajar itu senang dah lihat aja ya bulat itu udah senang aja lihatnya itu. Artinya memang tergugah secara secara pribadi untuk membantu atau melihat kondisi ini agar lebih baik kan gitu Beli ya? Ya memang itu dasarnya karena kita ini dari gunung itu istilahnya, kemudian potensi yang lain nggak ada, misalnya materi nggak ada, ya udah apa yang kita punya itu aja ya. Iya. Kalau Semoga kita nyumbang gini ya, kalau kita nyumbang uang kan sekali sumbang kan habis. Kalau kita nyumbang buku kan kita dapat baca, isinya kita dapat, nyumbangnya dapat. Gitu. benar Beli. Jadi prinsipnya bagus. Ketika kita menyumbang buku, baca dapat, isinya Ya. dapat, berbuat baiknya dapat gitu Beli ya? Nyumbangnya dapat. Benar. Ini termasuk pembelajaran yang baru ini. Itu tadi perbincangan kita dengan beliau Paing. Jangan lupa untuk tetap stay di channel ERP Project. Ingat like, subscribe, and comment. Makasih Beli.